Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkatmu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu berada di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembalimu, lalu aku memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih di dalamnya. Surat Ali Imran ayat yang ke-55. Kalimat mutawaffika yang merupakan ismu fa'il, kata benda yang menunjukkan pelaku, merupakan pecahan dari akar kata al-wafah atau yang kata kerjanya adalah tawaffa yatawaffa. Terjemahan perkataannya adalah mewafatkan, mematikan. Namun apakah ini menunjukkan bahwa Allah memang sudah mewafatkan Nabi Isa seperti atau sebagaimana yang diklaim oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang Nasrani, sebelum beliau diturunkan kembali ke bumi untuk menjalankan misi-misi yang sudah kita bahas di video sebelumnya? Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, berikut ini merupakan perbedaan pendapat ulama dalam menafsirkan kalimat inni mutawaffika, atau lebih tepatnya kata mutawaffik. Pendapat pertama dari kalangan ulama mengatakan makna al-wafah atau wafat dalam kalimat tersebut adalah wafatu naumin, wafat yang berarti tidur, bukan mati atau dicabutnya nyawa kemudian berpindah ke alam barzakh, bukan. Jadi maknanya adalah inni munimuka, aku membuatmu tertidur kemudian aku angkat engkau ke langit. Jadi bukan dimatikan. Dan makna ini bukanlah makna yang menyimpang secara bahasa, karena memang kata al-wafah atau tawaffa yatawaffa banyak digunakan dengan makna tidur dalam bahasa Arab. Misalnya di dalam Al-Quran juga, surat Al-An'am ayat 60 Allah berfirman, wa huwallazi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dan dialah Allah yang membuat kalian tertidur di malam hari, bukan mematikan, bukan mewafatkan. Padahal lafadznya yatawaffa. Dan dia pula lah yang mengetahui apa yang kamu telah kerjakan di waktu siang. Ini yang pertama. Yang kedua, firman Allah di dalam surat Az-Zumar ayat 42, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikallati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Allah mewafatkan orang yang memang sudah waktunya mati, dan yang belum waktunya mati Allah akan wafatkan juga, namun dalam artian ia tidurkan, fi manamiha, dalam tidurnya.
Jadi jelas makna yatawaffa, al-wafa tidak selalu berarti kematian, berpisahnya nyawa dari raga kemudian berpindah ke alam barzakh. Yang ketiga, teman-teman sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita sebuah doa di dalam sabdanya yang sudah sangat familiar bagi kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dengan 2 nomor dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman. Nomor 7394, lafadznya begini: Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi qala Allahumma bismika ahya wa amutu wa idza asbaha qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Yang artinya bahwa Nabi jika hendak atau beranjak ke tempat tidurnya, beliau berdoa, ya Allah, dengan namamu aku hidup dan dengan namamu aku mati. Dan jika terbangun, beliau berdoa, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan setelah mematikan kami. Ini merupakan sebuah isyarat bahwa tidur adalah disebut juga mati, dan kepadanya lah kita semua dikembalikan. Sedangkan dengan nomor 6324, redaksi hadisnya adalah dengan namamu aku mati dan dengan namamu aku hidup, disebutkan mati terlebih dahulu, yang artinya juga bisa kita siratkan sebagai tidur. Disebut oleh Nabi dengan sebutan kematian, dan yang menjadi poin juga adalah dan Allah yang akan menghidupkan atau alias membangunkan kita setelah kita mati alias tidur. Jadi jelas ya, dari 3 dalil sebagai penyangga pendapat pertama ini, al-wafa atau yatawaffa itu bisa bermakna tidur. Maka pendapat yang pertama ini cukup kuat. Selain itu, yang pasti Allah sudah menegaskan bahwa di dalam surat An-Nisa dari mulai 157 khususnya 158 dan 159, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu ma lahum bihi min ilmin illa tiba'adhan. Kemudian ditegaskan lagi wa ma qataluhu yaqina. Ini ayat 157-nya saja sudah sangat jelas. Tidaklah mereka orang-orang kafir yang menuhankan Isa tidak membunuhnya sebagai penembus dosa. Artinya jelas Nabi Isa tidak mati, masih hidup. Akan tetapi Allah mengangkat beliau, dan Allah juga menegaskan bahwa nanti sebelum hari kiamat Nabi Isa akan diturunkan kembali dengan membawa Islam yang dulu sudah beliau dakwahkan, sehingga nanti ada banyak juga dari kalangan ahli kitab, orang-orang Nasrani khususnya, yang akan beriman kepada Allah karena dakwah beliau nanti. Jadi karena beliau tidak akan menerima kecuali Islam sebagaimana yang kita pahami. Demikian yang dituturkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengenai surat An-Nisa ayat 156 atau 157 sampai 159 ini. Kemudian untuk memperkuat pendapat ini, Al-Imam Ibnu Katsir juga menyebutkan riwayat Al-Imam Al-Hasanul Basri di mana Nabi berkata kepada Yahudi, Inna Isa lam yamut wa innahu raji'un ilaikum qabla yaumil qiyamah. Sesungguhnya Nabi Isa belumlah mati, tidak mati, dan sesungguhnya ia akan kembali kepada kalian nanti sebelum hari kiamat terjadi. Lalu pendapat kedua, teman-teman, mengenai makna inni mutawaffika, yang kalau dilihat secara zahirnya, secara bahasa artinya aku mewafatkanmu, padahal tidak sesimpel itu. Makna mutawaffika menurut pendapat kedua adalah inni qabiduka minal ardi hayyan ila jiwari wa akhiduka ila ma indi bighairi mautin wa rafi'uka min bainil musyrikin wa ahlil kufri bika. Sesungguhnya aku akan mengambil, qabada yaqbadu artinya biasanya menangkap, mengambil engkau wahai Isa dari bumi, aku
Kuangkat ke langit dalam keadaan hidup, hayyan. Kutempatkan di sisiku, dan aku akan mengambilmu ke sisiku bighairi mautin, tanpa kematian. Dan aku angkat kau agar suci dari tuduhan-tuduhan keji dari orang-orang musyrik. Dan pendapat ini sebenarnya selaras dengan pendapat yang pertama tadi, karena sama-sama memiliki kesamaan dalam satu poin, yaitu beliau tidaklah diwafatkan dalam artian meninggal. Juga dikuatkan oleh riwayat Ali ibn Sahal yang merupakan seorang perawi yang terpercaya, di mana beliau menafsirkan mutawaffika bukanlah wafatu mautin, bukan wafat dalam artian meninggal. Lalu pendapat yang ketiga teman-teman sekalian adalah pendapat Ali ibn Abi Talhah. Makna mutawaffika adalah inni mumituka, aku mematikanmu, membuatmu meninggal. Pendapat ini bersandar pada riwayat Abdullah ibnu Abbas yang menyatakan bahwa mutawaffika artinya mumituka, mewafatkanmu, membuatmu meninggal. Juga riwayat Wahab ibn Munabbih al-Yamani yang mengatakan bahwa Allah mewafatkan Nabi Isa selama 3 jam, sa'atan minan nahar, salata sa'atin minan nahar, 3 jam di waktu siang hari, kemudian mengangkatnya ke langit. Dan riwayat Ibnu Ishaq yang mengatakan bahwa orang-orang Nasrani meyakini bahwa Allah mewafatkan Isa atau Nabi Isa selama 7 jam. Tadi 3, sekarang 7. Ini kalau dalam riwayat dinilai muttarib, tidak tetap gitu ya, tidak stabil, maka tidak bisa dijadikan hujah. Kemudian dihidupkan kembali, diangkat. Nah, tentu ini adalah pendapat yang lemah. Lalu teman-teman sekalian, pendapat keempat adalah pendapatnya Al-Imam Qatadah dan lainnya dari kalangan ahli tafsir, bahwa dalam ayat ini ada kalimat yang dimajukan, padahal seharusnya ia adalah kalimat yang diletakkan di akhir penyebutannya. Dan sebaliknya juga ada kalimat yang seharusnya diakhirkan namun didahulukan untuk sebuah tujuan kebahasaan di dalam Al-Quran. Dan ini biasa, yaitu kalimat mutawaffika harusnya disebut setelah kalimat rafi'uka, diangkat dulu baru nanti diwafatkan setelah menyelesaikan misi dan tugasnya. Di antara misi dan tugasnya adalah membunuh Dajjal, membunuh babi-babi, kemudian menerapkan jizyah sebagaimana yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Jadi makna daripada mutawaffika menurut versi pendapat keempat adalah id qala Allahu ya Isa inni rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa mutawaffika ba'da inzali iyyaka ilad dunya. Aku akan mengangkatmu, mensucikanmu dari orang-orang kafir, lalu aku akan wafatkanmu setelah aku turunkan kembali. Jadi bukan diwafatkan dulu baru diangkat. Jadi Nabi Isa belum meninggal untuk kemudian kamu bunuh Dajjal dengan tugas-tugas lainnya. Nah teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sekarang mari kita nukil pendapat Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengenai pendapat manakah kira-kira yang paling rajih, paling kuat, serta kesimpulan apa yang bisa kita ambil. Beliau berkata, wa aula hadhil aqwali bis-sihhati indana qaulu man qala ma'na dzalika inni qabiduka minal ardi wa rafi'uka ilayya litawaturil akhbari an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam innahu qala yanzilu Isa ibn Maryam fayaqtulad dajjal thumma yamkuthu fil ardi muddatan dzakaraha ikhtalafat ar-riwayah fi mablaghiha thumma yamut fayusalli alaihi al-muslimun wa yudfinunahu. Pendapat yang layak dinyatakan sahih adalah pendapat yang mengatakan makna mutawaffika adalah sungguh aku akan mengambilmu dari bumi dan mengangkatmu menuju kepadaku atau berada di sisiku. Kenapa? Karena hadis-hadis, khobar-khobar, riwayat-riwayat yang menjadi sandaran-sandaran pendapat ini mencapai derajat mutawatir. Di antaranya tadi beliau sebutkan tentang turunnya Nabi Isa nanti.
menjelang hari kiamat dalam keadaan hidup untuk membunuh Dajjal. Kemudian beliau pun akan hidup selama 40 tahun. Dan juga teman-teman tentunya sekalian, kalau kita jeli mengingat kembali pendapat pertama dan keempat, maka semuanya sebenarnya mendukung pendapat ini, di mana semuanya punya kesamaan penafsiran bahwa Nabi Isa tidak pernah atau belum mati, tidak diwafatkan, tidak meninggal sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Nasrani, apalagi disalib untuk menebus dosa. Na'udzubillah, subhanallah. Dan sekali lagi yang pasti di dalam riwayat atau di dalam surat An-Nisa ayat 157 sampai 159 dengan tegas Allah bantah bahwa mereka tidak membunuhnya dan juga tidak menyalibnya. Wa ma qataluhu yaqina, Allah tegaskan lagi dengan sangat yakin mereka tidaklah membunuhnya. Maka hendaknya inilah yang harus kita dan wajib kita yakini tentang Nabi Isa berdasarkan ilmu tentunya, Quran dan Sunnah, serta pendapat dan penafsiran yang kuat dalam argumen dan hujjah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tira